sahabat Aurelia Eva. Mendengar kata ular, apa yang terbayang di pikiran kalian nih guys? Ngeri, geli, atau malah senang? Nah, tahukah kalian bahwa di dunia ini ada beberapa desa atau kampung dengan populasi ular terbanyak? Penasaran bagaimana sejarahnya kampung tersebut bisa dihuni para ular? Yuk kita bahas berikut ini 5 kampung ular yang ada di dunia. Nah, tapi sebelum memasuki pembahasan nih guys, jangan lupa terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan like videonya. Desa Zizikil. Nah nih guys, desa ini terletak di provinsi Zhejiang, Cina, yang dihuni oleh 160 keluarga dan 3 juta ular dari berbagai jenis. Nah makanya gak heran kalau desa ini dijuluki sebagai desa ular. Sebab penduduk di desa ini merupakan peternak ular seperti kobra, viper, dan piton. Nah ular-ular tersebut nih guys diternakan untuk keperluan pengobatan dan makanan. Desa Narcisse. Nah yang ini nih guys di provinsi Manitoba, Kanada, dan ternyata dihuni populasi ular berjenis red-sided garter atau Thamnophis sirtalis parietalis. Nah populasi ular ini dapat ditemukan pada jarak 6 km sebelah utara pedesaan. Nah nih guys, selama musim dingin populasi ular ini berhibernasi di dalam gua-gua bawah tanah yang dibentuk oleh air di daerah Batu Kapur. Lalu setelah salju mencair pada akhir April dan awal Mei, puluhan ribu ular tersebut merayap keluar dari bawah tanah dan melakukan ritual kawin dalam tumpukan kusut yang besar. Nah, sebelum cuaca buruk pada tahun 1999 melanda daerah ini, populasi ular garter sisi merah di sekitar Narcisse sekitar 70.000 ekor nih guys. Pulau Bima. Oke, number 3. Nah, tersebutlah sebuah pulau kecil di wilayah Kabupaten Bima bagian timur, tepatnya di Kecamatan Wera. Pulau ini terletak dekat sekali dengan daratan Pulau Sumbawa, hanya lebih kurang 400-500 meter. Pulau Ular, demikian orang Bima menyebutnya nih guys, karena mungkin pulau ini hanya dihuni oleh sekelompok ular-ular jinak yang tidak mengganggu penduduk. Yang menariknya sebenarnya bukan karena kebanyaknya ular atau tidak adanya manusia yang mau tinggal di pulau tersebut nih guys, tapi lebih karena ular-ular ini berbeda dengan umumnya ular yang ada di daerah Bima. Nah ular-ular ini nih guys mencari makanan di dalam laut dan beristirahat di atas pulau di antara celah-celah bebatuan atau bergelantungan pada tebing-tebing terjal, maka menambah daya tarik dari pulau ini. Kok Sanga, Thailand. Bangkok Sanga atau lebih dikenal Cobra Village alias Desa Kobra adalah destinasi yang tidak biasa di Thailand nih guys. Nah penduduk di sana sudah terbiasa hidup dengan ular, baik ular kobra atau ular piton. Nah kalau kalian berani, coba datangin di sini nih guys ya. Siapa yang gak ngeri nih guys melihat ular kobra yang berdiri tegap bersiap untuk menyerang? Tapi beda ceritanya nih guys. Di sini turis menyebutnya sebagai Desa Kobra karena begitu mudah melihat masyarakat bermain bersama ular atau menciumnya. Nah betapa tidak nih guys, masyarakat di sana sudah hidup bersama ular sejak 60 tahun lalu. Ular-ular yang ada di Bangkok Sanga pun bisa dibilang cukup berbahaya karena jenisnya kebanyakan adalah kobra dan piton. Nah nih guys, tak heran nih guys karena keunikan desa tersebut, turis selalu berdatangan ke Bangkok Sanga untuk melihat kehidupan manusia dan ular di situ. Nah tentu saja hal itu jadi pendapatan bagi desanya karena tak pernah sepi dari kunjungan turis. Kertasura, Cirebon. Sebuah desa bernama Kertasura di Cirebon, Jawa Barat dikenal sebagai sentra ular di Indonesia. Nah, saya juga baru tahu nih guys. Nah, di desa ini kalian bisa menyaksikan ular-ular disembelih dengan jumlah ratusan lalu dijemur hingga kering nih guys. Nah, sepanjang jalan kalian memandang ular-ular yang kadang sangat berbisa itu pun tunduk dan tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, awalnya desa ini hanya desa biasa saja selama beberapa tahun. Namun setelah banyak penduduk desa yang mulai mencari ular untuk diperdagangkan, desa ini menjadi pusat industri kulit ular di Jawa Barat, bahkan mungkin Indonesia. Nah, setiap hari penduduk di desa ini menampung ular-ular yang sengaja ditangkap oleh pemburu. Ular itu akan dipelihara selama beberapa saat atau langsung diproses untuk diambil kulitnya yang bermotif indah. Nah, kulit yang dihasilkan oleh desa ini nantinya akan digunakan untuk kerajinan tangan berupa sabuk atau tas yang memiliki harga cukup fantastis.